Sahih. Rasulullah bersabda, "Man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyatalah." Man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyatalah. Siapa orang yang menjual kulit hewan kurbannya, maka tidak ada kurban baginya. Enggak sah maksudnya. Ya, jadi sembelihan biasa. Jadi sembelihan biasa, enggak jadi kurban. Sama seperti menjual, enggak boleh juga dijadikan sebagai upah tukang jagal ya, atau orang yang menyembelih atau nyeset atau motong segala macam, nggak boleh. Nah, di sini kata beliau, wala yajuzu i'ta'ul jazzar. Jazzar itu jagal, awidz dzabih yang menyembelih, jildaha, kulitnya nggak boleh, au syai'an minha, atau bagian manapun, nggak, kulit kayak tanduk kayak atau daging gitu ya. Ka ujratin lidzabih. Kalau diniatkan itu atau dijadikan sebagai upah, itu nggak boleh. Kalau jadikan sebagai upah ya, enggak boleh. Fa in watiyal jazzar syai'an min al-udhiyah li faqrihi aw ala sabil hadiyah fala ba'sa. Tapi kalau jazzar itu tukang jagal sembelih itu dikasih karena memang dia fakir, dia fakir miskin ya, berarti kan dia punya hak di sana. Atau ya sekedar hadiah. Jadi di luar upah lah pokoknya ya, di luar upahnya sudah full, dikasih lagi, udah nih hadiahnya kasih tanduk misalkan ya, boleh. Nah, cuma dia mau nerima apa enggak kalau tanduk? Itu enggak apa-apa, karena bukan ujroh. Yang enggak boleh itu diberikan atas nama ujroh, upah, tip ya. Tapi kalau sebagai hadiah enggak masalah, enggak apa-apa ya. Li'annahu mustahiqun lil akhri fa huwa ghairihi ya, karena dia punya hak mengambil atau menerima daging kurban tadi. Bal huwa aula, bahkan katanya lebih utama. Lebih utama ya. Jadi yang menyembelih, yang nyeset dan yang lainnya itu lebih utama didahulukan diberi daging kurban katanya ya. Kenapa? Li'annahu basyaraha, karena dia melihat langsung, menyaksikan langsung. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa'u wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hath 'ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al khair wa dalalah 'ala al huda ibtigha'a mardatillah wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Hadratul mukarramin, para kiai, para satid, para hujjaj, para sepuh jamaah Masjid Al-Mujahidin rahimakumullah. Alhamdulillah, malam ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memperkenankan kita untuk melanjutkan kajian kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridai dan menerima seluruh rangkaian ibadah kita, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah rahmati Allah, insyaallah malam ini biasanya kita membaca beberapa hadis dari kitab Bulughul Maram. Saya mohon izin ke Ketua DKM, kita selingi dengan pembahasan tentang kurban, karena sebentar lagi akan menghadapi Idul Kurban ya. Nanti kalau Pak Haji Usman mau nikah lagi, kita bahas bab nikah. Jadi sesuai sesuai yang dibutuhkan Pak Haji ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Seputar fikih kurban insyaallah ini lintas mazhab kita usahakan. Yang pertama adalah hukum asal dari kurban, atau bahasa fikihnya udhiyah. Kita ada akikah, ada udhiyah ya. Kalau akikah itu ya akikah, kalau udhiyah ya kurban maksudnya. Ya, yang pertama ada dua pendapat. Apa hukum asal dari berkurban? Hukum asal ini maksudnya tidak disebabkan oleh sesuatu apapun, tidak disebabkan nazar, tidak disebabkan yang lainnya. Hukum asalnya apa gitu ya. Yang pertama ada pendapatnya Al-Imam Abu Hanifah bahwa
hukum kurban itu asalnya wajib ya. Al-udhiyah indal Hanafiyah nau'an wajibah. Ini wajib hukum asalnya. Beliau berdalil dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man wajada sa'atan walam yudhi, man wajada sa'atan falam yudhi fala yaqrubanna musallana. Ini hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Ibnu Majah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Man wajada sa'atan falam yudhi fala yaqrubanna musallana. Siapa orang yang memiliki keleluasaan rizki lalu kemudian dia tidak menyembelih hewan kurban, maka fala yaqrubanna musallana. Jangan sekali-kali mendekati musola kami, maksudnya tempat sholat kami. Nggak boleh diboikot, nggak boleh masuk masjid atau tempat sholatnya umat Islam. Dari hadis ini Al-Imam Abu Hanifah atau mazhab Hanafi menyimpulkan wa mithlu hadzal wa'id la yulhaqu bitarki ghairil wajib. Ini kan ancaman, Pak. Yang mendapatkan atau memiliki keleluasaan harta, kelapangan harta, tapi dia tidak mau menyembelih hewan kurban pada waktunya, maka jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Kata Al-Imam Abu Hanifah, ancaman seperti ini tidak mungkin dilontarkan oleh Rasulullah SAW kecuali kepada mereka yang meninggalkan perkara wajib. Makanya kurban itu menjadi wajib, karena Rasulullah SAW sampai mengancam dengan ancaman seperti ini. Pokoknya ente punya duit nggak kurban jangan masuk masjid gitu ya, bahasa gampangnya kayak gitu. Nah, dipahami oleh Imam Abu Hanifah ini kan ancaman, dan ancaman seperti ini nggak mungkin dilontarkan Rasulullah SAW kecuali kepada mereka yang meninggalkan perkara wajib. Maka kesimpulannya kurban itu wajib. Ini satu pendapat. Pendapat yang kedua ini dipilih oleh jumhurul ulama, mayoritas mazhab. Jadi kalau mazhab 4, di sini 1, di sini 3. Ya, jadi 1:3. Di sini ada Imam Syafi'i, walaupun nanti ada Abu Hanifah juga. Kadang kurban itu sunnah. Makanya kurban itu wajib menurut beliau alal mukim ya. Alal mukim, kalau dia orang yang mukim min ahlil amsor ya. Dia bukan sedang perjalanan. Jadi ada di kampungnya, ada di kampung halamannya, dan memang dia mukim di situ. Dan kewajibannya berulang setiap tahun. Kewajibannya berulang setiap tahun. Pokoknya kalau tahun depan punya rezeki ya kurban lagi ya. Ini pendapat Imam Abu Hanifah ini mendukung pedagang-pedagang hewan kurban. Setuju saya. Ya, biar hewan kita laku Pak Haji setiap tahunnya. Kan kalau ikut mazhabnya Imam Syafi'i kan kurban itu sunnah dan cukup seumur hidup sekali. Wah, kurban kita nggak laku ini. Dari satu sisi dari sisi ini kita mendukung ya. Ala kulli hal, ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, ada mazhab Imam Syafi'i, ada mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, ada mazhab Imam Malik. Jumhur berpendapat bahwa hukum asal kurban itu sunnah ya. Hukum asal kurban itu sunnah. Dalilnya apa? Dalilnya hadis Rasulullah SAW. Ini riwayatnya Imam Ahmad juga ya. Imam Ahmad dalam musnadnya, Imam Hakim dalam mustadraknya, juga Imam Daruqutni. Dari sahabat Abdullah bin Abbas, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, thalathun hunna 'alayya fara'id wa hunna lakum tatawwu'. 3 perkara, hunna ketiganya 'alayya fara'id, atasku itu adalah suatu kewajiban. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hunna lakum tatawwu', tapi 3 perkara ini untuk kalian adalah sunnah. Yang pertama al-witru, salat witir. Yang kedua wan nahru, menyembelih hewan kurban. Nahar itu menyembelih hewan kurban. Fasholli li rabbika wanhar. Wa sholatu duha, dan salat duha. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa 3 perkara ini, salat duha, salat witir, dan menyembelih hewan kurban, untuk Rasulullah wajib dan untuk kita sunnah ya. Ini dijadikan dalil oleh jumhur ulama bahwa hukum asal kurban itu sunnah. Ada riwayat yang lain diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Di sana bunyinya adalah umirtu bin nahri wa huwa sunnatun lakum. Umirtu bin nahri wa huwa sunnatun lakum. Aku diperintahkan untuk menyembelih hewan kurban, wa huwa, dan dia, maksudnya menyembelih hewan kurban, sunnatun lakum, itu sunnah untuk kalian.
Nah, ini dua hadis yang menjadi dasar pendapat jumhur ulama yang mengatakan bahwa hukum asal kurban itu sunnah, walaupun nanti bisa menjadi wajib, misalkan dinazarkan atau yang lainnya ya. Seandainya anak saya lulus atau diterima di kampus negeri atau di sekolah negeri misalkan, atau penyakitnya sembuh atau melahirkan dengan selamat dan seterusnya, dia nazar bakal menyembelih hewan kurban. Nah, kita nanti menjadi wajib. Walau itu sepakat ya. Kalau didahului dengan nazar seperti itu, sepakat semua ulama mengatakan kurbannya menjadi wajib. Itu yang pertama. Yang kedua, ini yang penting yang sering ditanyakan, ahkamul luhumid dhuhaya. Hukum distribusi daging hewan kurban ya. Bagaimana cara yang syar'i atau sesuai dengan fikih kita mendistribusikan daging hewan kurban? Yang pertama di sini wa yahrumu bai'u jildil udhiyati wa syahmuha wa lahmuha wa atrafuha wa ra'suha wa sawfuha wa sufiha ya. Wa yahrumu bai'u jildil udhiyah wa syahmiha wa lahmiha wa atrafiha wa rasiha wa sufiha wa sya'riha wa wabariha wa labaniha. Enggak boleh semua organ dari hewan kurban itu nggak boleh dijual. Makanya di sini kata beliau haram menjual kulit hewan kurban atau syahmnya, lemaknya atau dagingnya atau atrof, ceker kaki ya, kakinya, kepalanya, buntutnya atau tanduknya, pokoknya semuanya, bahkan sampai susunya. Seandainya setelah disembelih kan boleh ya, boleh kurban atau akikah itu boleh dengan hewan betina, boleh, walaupun afdolnya jantan, tapi boleh. Nah, setelah disembelih ternyata susunya keluar, nah itu nggak boleh dijual. Kalau mau diminum nggak apa-apa, tapi dijual enggak, ya nggak boleh. Wajibatan kanas atau tatawwa. Nah ini, jadi larangan menjual organ hewan kurban, apapun itu, mau buntutnya kayak ya, apalagi kulitnya, itu nggak boleh, terlarang. Baik kurbannya itu wajib atau sunnah, wajibatan kanas atau tatawwa, nggak boleh. Baik hewan kurbannya wajib atau sunnah. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam amara bi qismi juludiha wa naha an bai'iha. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekalipun beliau memerintahkan untuk membagikan atau dibagikan juga itu ya kulit hewan kurbannya dan melarang untuk menjualnya. Beliau berkata, ini hadisnya sahih riwayat Imam Hakim ya. Riwayat Imam Hakim, haditsun sahihul isnad ya, hadisnya sahih. Rasulullah bersabda, man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyatalah. Man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyatalah. Siapa orang yang menjual kulit hewan kurbannya, maka tidak ada kurban baginya. Enggak sah maksudnya. Ya, jadi sembelihan biasa. Jadi sembelihan biasa, enggak jadi kurban. Ya. Sama seperti menjual, enggak boleh juga dijadikan sebagai upah tukang jagal ya, atau orang yang menyembelih atau nyeset atau motong segala macam, nggak boleh. Nah, di sini kata beliau, wala yajuzu i'ta'ul jazzar. Jazzar itu jagal, awidz dzabih yang menyembelih, jildaha, kulitnya nggak boleh, au syai'an minha, atau bagian manapun, nggak, kulit kayak tanduk kayak atau daging gitu ya, ka ujratin lidzabih. Kalau diniatkan itu atau dijadikan sebagai upah itu nggak boleh. Kalau jadikan sebagai upah ya, enggak boleh. Fa in watiyal jazzar syai'an min al-udhiyah li faqrihi aw ala sabil hadiyah fala ba'sa. Tapi kalau jazzar itu tukang jagal sembelih itu dikasih karena memang dia fakir miskin ya, berarti kan dia punya hak di sana. Atau ya sekedar hadiah. Jadi di luar upah lah pokoknya ya, di luar upahnya sudah full, dikasih lagi, udah nih hadiahnya kasih tanduk misalkan ya, boleh. Nah, cuma dia mau nerima apa enggak kalau tanduk? Itu enggak apa-apa, karena bukan ujroh. Yang enggak boleh itu diberikan atas nama ujroh, upah, tip ya. Tapi kalau sebagai hadiah enggak masalah, enggak apa-apa ya. Li'annahu mustahiqun lil akhri fa huwa ghairihi ya, karena dia punya hak mengambil atau menerima daging kurban tadi. Bal huwa aula, bahkan katanya lebih utama. Lebih utama ya. Jadi yang menyembelih, yang nyeset dan yang lainnya itu lebih utama didahulukan diberi daging kurban katanya ya. Kenapa? Li'annahu basyaraha, karena dia melihat langsung, menyaksikan langsung. Jadi apa? Ya megang langsung gitu ya. Beda sama yang nggak lihat. Nah, ini hukum kulit ya.
Walil mudhahi ayyan tafi'a bi jildil udhiyati liisti'malihi fil bait ka jarab wa saqa. Tapi kalau dimanfaatkan boleh. Lo pertanyaan gini, kalau kulit itu nggak boleh dijual terus diapain? Jawabannya ya silahkan dimanfaatkan, boleh. Di sini misalkan ka jarab wa saqa. Saqa itu ya teko ya, dibikin teko boleh. Biasanya kirbah, kalau di sana itu namanya kirbah. Ada di masjid digantung. Dingin. Jadi kulit kambing seekor udah bersih, disamak gitu ya, dijahit, dalamnya air. Mulut tekonya itu lewat lehernya, digantung di depan pintu masjid, tapi pintu belakang. Jadi kalau kita masuk masjid, minum lewat situ, dituangin tuh. Ya. Kayak zaman dulu, zaman perang kan bawa airnya di kulit ya. Nah itu maksudnya jadi sako. Boleh dimanfaatkan seperti itu ya. Dipakai untuk sendiri nggak apa-apa. Walakin lahu istihsana indal Hanafiyah. Tapi lagi-lagi mazhab Imam Abu Hanifah. Kalau dalam hal ini beliau lebih ringan. Jadi di mazhab Abu Hanifah ada yang namanya istihsan. Ya, ada yang namanya istihsan. Istihsan itu ya beliau membolehkan. Jadi gini, secara umum semua mazhab itu membolehkan intifa'ul jildil udhiyah, memanfaatkan kulit hewan kurban, boleh, sepakat. Yang dilarang itu dijual. Jadi dijual itu sepakat dilarang, dimanfaatkan sepakat diperbolehkan. Cuma nanti Imam Abu Hanifah ini, mazhab Hanafi, punya pandangan tersendiri, pandangan berbeda tentang jenis pemanfaatan. Beliau masih menganggap sebagai intifa atau pemanfaatan ketika kulit itu dibarter, ditukar dengan barang lain. Ya, dengan syarat barang yang menjadi tukaran kulit tadi itu tidak habis ketika dimanfaatkan. Jadi ghairu mustahlak, nggak konsumtif ya. Jadi barangnya bukan konsumtif. Ditukar boleh. Menurut Imam Abu Hanifah atau mazhab Hanafi itu masih masuk kategori intifa. Jadi intifa itu nggak mesti dimanfaatkan ainnya, zatnya. Ya, itu yang dipahami oleh tiga mazhab. Pokoknya kalau tiga mazhab itu yang namanya memanfaatkan kulit, ya kulitnya dimanfaatin, gak boleh ditukar apalagi dijual. Imam Abu Hanifah sepakat dengan larangan dijual, sepakat. Tapi beliau nggak sepakat ketika melarang ditukar. Makanya boleh. Nah, di sini kata beliau, ayyashtariya bihi ma yuntafa'u bi'ainihi ma baqaihi ay mubadalatihi bi'urud amti'ah. Boleh ya, boleh ditukar dengan barang lain atau bahasa kitanya barter ya. Iya. Wala yajuzu ayyashtariya bihi syai'an istihlakiyan. Itu tadi syaratnya. Boleh ditukar dengan barang yang tidak habis ketika dimanfaatkan. Tapi kalau mustahlak atau syai'un istihlakiyun kadarahim wa dananir, seperti dirham, dinar, uang ya kalau sekarang gitu ya. Wal makulat atau makanan, bumbu kalau sekarang ya. Wal masyrubat, minuman, kopi gitu kan, buat panitia, kopi jual kulit, hasilnya buat kopi misalkan. Fala yajuzul bai'u bin nukudi aw sila' al istihlakiyah. Enggak boleh menukar kulit dengan uang, nukud, atau as-sila' al-istihlakiyah atau barang-barang yang konsumtif ya, ketika dimanfaatkan habis. Iya, kita manfaatin kopi dengan cara apa? Dengan cara diminum, habis kan? Habis. Nah, itu nggak boleh. Maksudnya ini ada celah ya, ini ada celah ketika kita nggak mau ribet ngurusin organ-organ hewan yang nggak mau kita urusin tuh. Udah panggil aja tengkulaknya ya, kumpulin apa yang biasa nggak dibagi, kulit, kaki misalkan ya, buntut, apalagi pala misalkan, udah kumpulin, panggil tengkulak, ente apa namanya, kalau ditakar itu ya, ya ditaksir, coba ditaksir berapa tuh? Oh ya 10 juta, ya udah 10 juta kira-kira masjidnya perlu apa sih dalam bentuk benda ya. Jadi nanti akadnya itu tukar barang, bukan barter dengan barang, bukan dengan uang. Jadi kita nggak nerima uang. Si tengkulak itu suruh naksir aja dulu di awal. 10 juta ya udah, kita ini kekurangan AC, ya udah 10 juta dapat berapa unit? Dapat 5, ya udah beli dulu sono. Ya. Itu boleh ya. AC-nya datang baru kita akad. Sudah nih, saya tukar
kulit sekian lembar ya dengan AC 5 unit. Kata dia saya terima. Boleh itu boleh ya menurut mazhab Imam Abu Hanifah, solusi ya, itu sebagai solusi ya. Tapi kalau di luar mazhab beliau nggak boleh sama sekali, imma dibagikan atau dimanfaatkan sendiri, nggak boleh itu dijual ya, nggak boleh dijual. Kalau dijual sih sepakat, nggak ada yang memperbolehkan. Kalau dijual dalam arti ditukar dengan uang atau dengan benda-benda yang ketika dimanfaatkan habis ya, konsumtif lah, ditukar bumbu, tukar segala macam, nah itu nggak boleh. Nanti panitia bisa misalkan mempraktekkan seperti ini, tapi di awal ya, di awal itu harus izin dulu sama sohibul kurban. Nah, karena kan panitia itu hanya wakil ya, jadi status panitia itu wakil. Wakil itu nggak boleh melakukan sesuatu yang tidak diizinkan oleh muwakilnya. Muwakil itu sohibul kurban. Jadi ketika sohibul kurban tidak bilang apa-apa, maka harus dilakukan sesuai aturan. Ketika dia ngasih hewan kurban berarti kan niatnya sedekah. Namanya sedekah itu kan dibagikan semua, termasuk kulitnya dan seterusnya ya. Ketika kita akan bertindak di luar itu, di luar kaidah itu, maka harus ada izin dulu ya. Misalkan ketika menerima hewan kurban baik lisan maupun tulisan, bilang, Pak Bu, ini nanti organ-organ ini, kulit, kaki dan seterusnya, disebutin aja. Ini nggak bakalan kita bagi, ribet, panitia capek gitu ya. Ini mau kita tuker aja sama barang, dan barangnya pun nanti kembali ke masjid atau untuk kemanfaatan masjid. Kalau dia setuju ya udah nggak apa-apa. Berarti kita sudah dapat izin ya, kita sudah dapat izin dari yang punya. Karena kan kita panitia ini bukan pemilik, panitia ini bukan pemilik, kita cuma wakil ya, wakil dari yang punya. Jadi nggak punya hak apapun, nggak punya hak apapun. Bahkan panitia itu nggak punya hak untuk mengambil lebih dari jatah rata-rata warga lainnya, nggak boleh ya. Jadi mentang-mentang kita panitia, yang lain dapat sekilo, kita dapat 20 kilo, nggak boleh. Dijual lumayan Pak, nggak boleh ya. Kalau nggak ada izin khusus dari yang punya, nggak boleh, sama rata, sama rata. Kalau dia menganggap saya kan capek, berarti kan itu jadi apa? Jadi upah, dan nggak boleh, daging itu nggak boleh jadikan sebagai upah gitu ya. Jadi hukum asalnya panitia itu untuk daging ya, untuk daging kurban, panitia itu punya hak yang sama, nggak punya hak prioritas. Urusan nanti DKM mau ngasih upah dalam bentuk uang ya itu lain lagi gitu ya. Tapi kalau di dagingnya sama, panitia bukan panitia sama ya. Kecuali dapat izin khusus dari sahibul kurban, misalkan ada yang nyumbang 5 ekor kambing ya, dia bilang ya udah yang seekornya ini buat makan panitia, nah itu lain lagi, nggak apa-apa kalau itu. Tapi kalau tanpa persetujuan nggak boleh ya. Kesimpulan sendiri maksudnya, ijtihad sendiri. Kita panitia nih udah kita potong seekor, kita masak dulu buat makan siang, nggak boleh, nggak boleh ya. Itu punya orang ya. Kecuali PDKM nanti kurban udah punya saya aja pakai itu lain lagi, nggak apa-apa gitu ya. Boleh ya Pak, boleh ya. Apa mau nanya dulu? Iya, memang biasanya kayak gitu ya Pak. Biasanya kayak gitu. Kita potong dulu kambing misalnya seekor, dimasak buat makan siang panitia. Iya. Itu kalau tanpa izin khusus dari yang punya kambingnya nggak boleh. Karena ketika dia ngasih, dia niatnya sedekah untuk dibagikan. Kecuali ada izin khusus. Kayak tadi itu. Ya. Atau misalkan, apalagi kan kurban itu sunnahnya dibagi mentah kan. Makanya enaknya itu kalau misalkan ada yang akikah ya, ada yang akikah nitip boleh ya, akikah di bulan haji sekalian kurban boleh. Seandainya ada yang akikah ya udah kita minta aja, mudah-mudahan orangnya baik ya, Pak Bapak kan ini akikah, gimana kalau nanti buat panitia aja ya, kita masak manis kan, sunnahnya manis ya. Kalau kata dia ya nggak apa-apa, itu aman sudah, itu solusi ya, itu solusi bisa. Atau izin langsung kita ciriin Pak, kan ada tuh orang-orang baik ya Pak, kelihatan dari mukanya gitu kan. Siapa yang tahun ini orang baik yang kurban, samperin ya Pak Haji, udahlah kambingnya ntar buat panitia aja gitu ya. Motongnya mah kita niatin, Allahu Akbar, Allahumma hadimi qaulaika hadhihi udhiyatu fulan, kita sebutin namanya, kalau perlu 3 kali nggak apa-apa. Tapi ntar beresnya buat kita, nggak dibagiin keluarga. Kalau kata dia ya udah nggak apa-apa tuh, udah halalan thayyibah ya, halalan thayyibah. Tapi kalau nyatut dari sini nggak ada izin khusus, nggak boleh
ya. Karena memang panitia nggak punya hak prioritas, sama ya, sama. Kalau nanti mau upah ya minta ke DKM, bukan dari daging, bukan dari daging. Kecuali kalau misalkan sudah ditaksir nih, sekiranya setiap orang dapat berapa, ya, masing-masing 2 kilo, ya udah panitia kita patungan sekilo buat makan. Nah itu nggak apa-apa. Ya. Ya, maksudnya jangan sampai nanti kita capek tapi yang masuk ke perut nggak halal ya, kan sayang juga gitu. Ya ini solusi ya Pak, ini solusi dari Imam Abu Hanifah. Ada yang mau nanya dulu sebelum dilanjut? Lanjut ya? Ayo nanya. Lanjut dulu. Oke. Sekarang boleh nggak kita memberi daging hewan kurban kepada non muslim ya? Kadang punya tetangga, saudara yang non muslim, boleh nggak kita kasih dari daging hewan kurban tuh ya? Nah di sini ada pendapat Imam Malik. Wa yukrahu 'indal Malikiyah ayyut'ima minha yahudiyan aw nasraniya. Makruh menurut Imam Malik memberi makan dari daging kurban untuk Yahudi atau Nasrani. Makruh. Boleh tapi makruh, nggak sampai haram ya. Asal jangan Yahudi Israel aja. Nah, dia mau jangan kasih dagingnya, kasih tanduknya. Enggak, maksudnya Yahudi yang baik ya kan. Ada Yahudi yang baik, maksudnya nggak memerangi kita. Nah, kayak di Yaman tuh masih banyak Yahudi, tapi mereka nggak memerangi kita, hidup berdampingan. Nasrani gitu ya, kayak tetangga, misalkan ada Kristen, Buddha, Konghucu seterusnya, mereka kita kasih nggak apa-apa, boleh kita kasih ya. Tapi makruh, makruh saja, nggak sampai haram ya. Nah, ini pendapatnya Imam Malik. Wajazal Hanabilah ihda'al kafir min udhiyati tatawwu', amal wajibah fala yujuzu ihda'ul kafir min syai'a. Nah, ini pendapat yang kedua Imam Ahmad bin Hambal ya, mazhab Hambali. Beliau membedakan antara kurban wajib dengan kurban sunnah. Kalau kurbannya sunnah, orang kafir boleh dikasih dari situ, tapi kalau kurban wajib nggak boleh. Nah maka ini juga menjadi perhatian khusus dari panitia ya, kalau seandainya ada sahibul kurban yang memang kurbannya nazar, nah, atau atas nama almarhum dan almarhumah. Ini kita berbicara internal mazhab Imam Syafi'i ya Pak. Nah, jadi dalam mazhab Imam Syafi'i, kurban itu ketika wajib karena nazar atau yang lainnya, atau atas nama almarhum dan almarhumah. Pak, ini kurban atas nama ibu saya almarhumah, bapak saya almarhum. Nah, maka ini nanti harus dipisah. Jadi dua jenis ini harus dipisah. Kurban karena nazar atau untuk almarhum dan almarhumah, ini nanti harus dipisah. Kenapa? Karena ini menjadi wajib. Nazar itu kan wajib, dan kurban atas nama almarhum dan almarhumah itu distribusinya persis sama dengan kurban wajib. Maksudnya apa? Harus disedekahkan semua. Harus disedekahkan semua. Sahibul kurban nggak boleh makan sedikit pun, nggak boleh. Sahibul kurban dan keluarga yang wajib dia nafkahi, berarti istrinya, anaknya, ibunya, bapaknya misalkan ya, itu nggak boleh. Misalkan kurbannya buat neneknya yang udah almarhum, berarti dia dan keluarga yang wajib dia nafkahi itu nggak boleh makan dari daging ini. Kalau mau dikasih panitia kasih dari yang lain gitu ya, kalau emang dia pengen. Tapi dari ini nggak boleh, dari yang ini nggak boleh. Itu pertama. Yang kedua, ini harus disedekahkan semua. Nah, dalam bab kurban itu ada dua istilah, ada sedekah, ada hadiah. Sedekah itu yang menerima harus fakir miskin. Tapi kalau hadiah, orang kaya pun boleh. Nah, makanya nanti kalau ada kurban nazar atau atas nama almarhum dan almarhumah, pastikan yang menerima fakir miskin. Jangan ada yang nyasar ke orang kaya. Loh, berarti orang kaya nggak dikasih, kasih dari kurban yang sunnah, silahkan, nggak apa-apa gitu ya. Nah, tapi kalau yang kurban nazar atau atas nama almarhum dan almarhumah, ini harus disedekahkan semua. Yang namanya sodakoh itu sama dengan zakat. Yang menerima harus fakir miskin. Orang kaya nggak boleh dapat dari yang ini. Nah, orang kaya nggak boleh dapat dari yang ini ya. Kasih dari yang kurban sunnah. Nah, ini kalau kita ikut mazhabnya Imam Syafi'i ya. Walaupun nanti ada pendapat yang lain di sini.
al-Imam Hanafiyah ya, mazhab Hanafiyah. Wa qala al-Hanafiyah wal Hanabilah tudhbahu al-udhiyah an mayyitin wa yuf'alu biha ka'an hayyin min at-tasadduq wal akli wal ajru lil mayyit. Ini lebih mudah. Kalau kita ikut pendapatnya Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hambal. Jadi distribusi maksudnya boleh menyembelih kurban untuk mayyit, untuk almarhum almarhumah, sebagaimana juga dilakukan untuk orang yang masih hidup. Dan distribusinya sama, minat tasadduq wal akli, boleh ya, boleh disedekahkan dan juga boleh makan. Sahibul kurban ya, boleh makan. Tapi tetap harus ada yang disedekahkan. Bedanya itu aja. Kalau Imam Syafi'i nggak boleh ada yang dimakan. Kalau nazar atau untuk almarhum dan almarhumah nggak boleh. Kalau dia pengen minta dari yang lain. Tapi kalau Imam Abu Hanifah harus disedekahkan, tapi kalau sahibul kurban mau makan cicipi ya nggak apa-apa, kasih gitu ya. Jadi lebih ringan mazhabnya Imam Abu Hanifah ya. Itu seputar kurban untuk almarhum dan almarhumah. Lalu apakah ketika kita berkurban, apakah wajib membagikan daging hewan kurban kita? Ya, ini ada dua pendapat ya, ada dua pendapat. Imam Hanafi, ya, mazhab Hanafi dan mazhab Maliki, ya. Beliau tidak mewajibkan ya di sini. Mana? Jadi Al-Hanafiyah dan Malikiyah, mazhab Hanafi dan mazhab Imam Malik itu tidak mewajibkan membagikan hewan daging kurban kita, Pak, nggak wajib. Maksudnya kalau ada orang kurban terus dagingnya dimakan semua sama dia, nggak ada yang dibagiin tuh, dimakan aja sama dia, sama istrinya, anaknya gitu ya, nggak ada yang disedekahin, wala kakinya dimakan semua. Boleh apa nggak? Boleh, nggak apa-apa. Tapi makruh, hanya makruh saja ya. Niatnya mau kurban, masya Allah sudah, diumumin malah di masjid, habis dipotong di masjid bawa pulang sama dia, numpang motong. Boleh Pak, makruh saja ya, makruh. Itu menurut itu menurut Hanafi dan Maliki ya, menurut Hanafi dan Maliki, walaupun makruh tapi boleh kan, makruh nggak sampai haram. Wajaza aklu aktsar indal Hanabilah fa in akala al-kulla dhamina aqalla ma yutlaqu alaihi ismul lahmi kal auqiyah. Hanabilah pun membolehkan, tapi jangan semua, harus ada sedikit ya yang disedekahkan. Kalau dimakan semua dia harus ganti rugi. Ini Hanabilah, Hambali ya, Hambali. Imam Ahmad, beliau juga seakan-akan melarang ya, nggak boleh, jangan dimakan semua. Kalau ada orang yang makan semua daging hewan kurban ya, dia harus beli itu, harus beli ya, sekiranya dikatakan sedekah, sekiranya pantas lah ya ngasih orang sebanyak itu, denda dia. Nah itu Imam Ahmad. Nah Imam Syafi'i, beliau di sini berpendapat bahwa wal asah wujubut tasadduqi bi ba'dil udhiyah walau juz'an yasiran min lahmiha. Iya, wajib. Kalau Imam Syafi'i wajib mensedekahkan, wajib ya, wajib mensedekahkan sebagian daging hewan kurban, walaupun sedikit, sekilo misalkan ya. Dari bobot sapi 500 kilo dia sedekahin sekilo, ya sedekah. Wajib, nggak boleh dimakan semua, harus ada yang disedekahkan gitu. Kalau Rasulullah SAW, beliau tuh kurban nyembeli sendiri ya, diambil hatinya, sisanya disedekahkan ya. Beliau tuh kalau makan hatinya, lainnya disedekahkan. Jangan dibalik nanti, hatinya sedekahkan, lainnya dimakan. Nah, itu seputar distribusi daging kurban ya, daging kurban. Silakan. Ya, monggo. Iya.
Ya. Itu yang pertama, Ustaz. Yang kedua, tadi saya menyimak bahwa yang kurban atas nama almarhumah berarti jatuhnya ngajak. Berarti si pemberi Sahibul kurban. kurban itu tidak boleh makan Ya. bagian dari hewan. Ya. Tapi sudah menjadi kebiasaan Pak Ustaz. Mm-mm. Di musola atau di kampung-kampung lain biasanya ada jatah. Ada jatah. Siap. Sebagian itu ada jatah si pemberi kurban. Siap. Karena tadi jatuhnya tidak dibenarkan atau tidak boleh membakar, bagaimana ini diupayakan di alternatifnya itu jatahnya itu dari hewan yang lain. Sunnah. Solusinya gitu lah. Betul, itu solusi dah. Kan enggak? Iya betul. Mohon pencerahannya. Iya, iya. Baik ya. Yang pertama tadi kulit disedekahkan ke yayasan atau fakir miskin ya. Nggak apa-apa, itu juga solusi itu ya. Kalau itu solusi betul. Jadi yang penting transaksinya itu bukan jual beli, tapi barter. Ada perbedaan kan ya. Kalau jual beli kan dengan uang atau dengan ya pokoknya yang boleh satu tidak boleh dua. Nggak boleh itu kalau ditukar dengan uang atau dengan benda yang habis ketika dipakai, bumbu ya atau segala macam gitu, itu nggak boleh. Tapi itu yang nggak boleh dua tuh, ditukar dengan uang atau benda yang habis ketika dimanfaatkan. Yang boleh satu, ditukar dengan barang yang nggak habis ketika dimanfaatkan. Ketika dimanfaatkan nggak habis, kayak karpet ya atau AC atau kipas angin gitu kan, itu kan nggak habis ya, walaupun ya ada masa berlakunya. Itu panitia nggak mau ribet, ya udahlah kita kasih panitia yayasan aja, fakir miskin segala macam, sama yayasan ditukar dengan benda-benda seperti itu. Makanya nanti akadnya yang penting nggak pakai uang, nanti sama pengurus yayasan apa nih yang sekiranya diperlukan yayasan nih, karpet apa misalnya, kalau banyak ya tukar pakai mobil ya, ambulan atau operasional misalkan, ya boleh silahkan ya, itu juga solusi. Tapi nanti kasih masukan ke mereka, akadnya nanti jangan jual beli ya, maksudnya jangan nerima uang, walaupun nanti akhirnya uang itu dibelikan keperluan yayasan, jangan, kan akadnya berarti dengan uang ya, akadnya dengan uang, maksudnya akadnya dengan uang tapi uangnya dipakai nanti buat keperluan yayasan, dibeliin karpet segala macam, jangan, itu nggak boleh. Itu sama aja akadnya dijual. Jadi dari awal itu akadnya jangan nerima uang, dari awal akadnya jangan nerima uang. Panggil tuh tengkulaknya yang niat beli, coba ditaksir harga berapa, 10 juta, ya udah 10 juta kita perlu AC 5 unit, coba beliin. Dibawalah itu ya, kalau nggak AC-nya ya struknya lah minimal gitu ya, nih udah saya beliin, sini kulitnya, itu boleh, solusi kayak gitu ya Pak. Solusi. Cuma nanti kan tadi di awal saya bilang izin dulu sama sahibul kurban, izin dulu sama sahibul kurban, sekiranya kulit kurban mereka kita gunakan, kita perlakukan seperti ini, mereka nerima apa enggak. Karena kan ketika ngasih hewan kurban mereka niatnya semuanya untuk sedekah ya, untuk sedekah dibagikan dalam arti gitu ya. Tapi insya Allah mereka mau lah ya, mereka juga nggak mau ribet ya kan. Nah itu yang pertama. Yang kedua itu tadi betul solusinya kayak gitu. Kalau kita saklek ikut mazhabnya Imam Syafi'i, di sini kata beliau Imam Syafi'i itu berpendapat la yudhi 'anil ghairi bighairi iznihi, kita nggak boleh kurban untuk orang lain tanpa izin dari yang bersangkutan. Wala 'an mayyitin in lam yusi biha, nggak boleh juga untuk almarhum almarhumah jika tidak ada wasiat sebelumnya. Fa in awsa biha jaza, tapi kalau ada wasiat sebelumnya boleh, misalkan tong ntar kalau mati tolong kurbanin setiap tahun, kan wasiat, kebetulan ada rezeki, ya sudah. Boleh. Wa bi isaihi taqa'ulahu. Nah, ketika ada wasiat maka kurban ini sah atas nama almarhum atau almarhumah. Wa yajibu tasadduqu bi jami'iha. Wa yajibu tasadduqu bi jami'iha, dan wajib bersedekah dengan semuanya. Alal fuqara. Iya, tadi kan kita bilang ya bahwa term atau istilah sedekah itu berarti yang menerima adalah fakir miskin. Kalau hadiah lebih umum, hadiah itu orang kaya pun boleh menerima gitu ya. Nah, kalau di sini enggak, wajib tasadduqu bi jami'iha 'alal fuqara. Yang tadi sudah sah atas nama almarhum dan almarhumah, distribusinya harus disedekahkan semua ke fakir miskin. Walaysa limudhiha,
sahibul kurban wala li ghairihi, atau yang lainnya minal aghniya, dari orang-orang kaya, al aklu minha, nggak boleh makan dari daging yang tadi, nggak boleh ya. Jadi sahibul kurban dan keluarganya yang wajib dia nafkahi atau orang kaya nggak boleh dikasih dari yang ini. Kalau masjid atau musola punya kebiasaan ngasih jatah, solusinya tadi ambilkan dari yang lain gitu ya, ambilkan dari hewan kurban yang lain, itu solusi ya, bisa seperti itu. Wallahu a'lam. Lanjut Ustaz ya. Tapi Kan selama ini ya selama ini ya di Masjid Agung kan patungan ya Ustaz ya. betul. Itu ada dihususkan untuk yang masih hidup, ada juga yang untuk almarhum. Almarhumah, ya. Itu Dalam satu ekor. 7 orang itu ada 3 orang untuk almarhumah, yang 4 orang itu ada untuk yang masih hidup. Ya. Itu sebaiknya gimana Ustaz? Itu Campur. Maksudnya sebaiknya masuk ke mazhab mana itu? Solusinya ikut mana ya? Betul. Oke, kita analisa dulu, ikut mazhab imam kita, Imam Syafi'i. Kalau ada 1 ekor campur ya, 1 ekor campur 4 almarhum ya, 3 hidup. Maka nanti kalau kita mau saklek ikut mazhab Imam Syafi'i, yang 4/7 itu dipisahkan. 4/7 dipisahkan, ini khusus fuqara, yang 3/7 ini baru nanti untuk umum ya. Dalam arti orang kaya pun boleh menerima. Atau misal ini solusi. Atau solusi keduanya, kalau memang nanti di list almarhumah itu sampai 7 orang, ya sudah, khususkan 1 ekor untuk mereka. Kalau misalkan sampai 7 orang ya, kalau enggak ya kayak tadi, mau nggak mau kita misahkannya ketika sudah disembelih. Oh ternyata disortir yang untuk almarhumah cuma ada 5 orang, ya sudah, mau nggak mau kan, berarti nanti 5/7 dari 1 ekor itu untuk almarhumah. Enaknya kalau misalkan sampai 7 orang, ya sudah, 1 ekor untuk. Ini misalkan 5 ekor campur-campur semua Pak Ustaz. 2 orang ini, 3 orang ini, pokoknya dicampur aja semua. Sebaiknya harusnya apa dipisahkan untuk almarhumah, betul. 1 ekor sapi ya. Ajibnya gitu. Harusnya ya. Ajibnya gitu ya. Jadi nanti 7 orang kita khususkan 1 ekor. Nanti bilang aja ke orangnya, Pak, Bapak ini nanti patungannya kolektifnya sama fulan karena semuanya untuk almarhum dan almarhumah ya. Masih hidup semua ya. Ya masih hidup semua. Cuma repotnya ada, saya mau nggak mau dia musuhan. Waduh. Kan repot, kurban aja deh. Kayak gitu. Almarhum jadi keluarganya nggak boleh makan. Nggak boleh. Keluarganya ya, dianya dan orang yang wajib dinafkahi. Nggak boleh makan. Artinya nggak usah dikasih keluarga dia. Nggak usah dikasih dari yang itu, Pak Ji. Daging itu. Kalau dari yang lain nggak apa-apa. Oh iya. Kalau nggak dikasih sama sekali, besok nggak kurban lagi. Kalau sohibul kurbannya setuju sih nggak masalah ya. Ya Ustaz yang bilang Ustaz tadi ya. Kadang-kadang ada yang nggak mau, ya saya kesini gitu kan. Kadang-kadang ada yang begitu juga. Itu mau kurban juga begitu tuh Pak Ustaz. Jadi nggak mau kelompok ya. Nah, gitu kan. 01, 02 kali. Sebaiknya kan dipisahin aja ya untuk almarhumah. Betul. Cuman beda grup aja kan. Betul. Itu kalau kita mau pakai Imam Imam Syafi'i ya, Imam Syafi'i. Tapi kalau seandainya mau pakai imam yang lain ya, itu boleh juga. Misalkan di sini pendapatnya Al-Hanafiyah dan Hanabilah, tudbahul udhiyatu an mayyitin wa yuf'alu biha an ka'an hayyin min at-tasadduq wal akli. Ya, lebih mudah ya. Kalau ikut pendapat Imam Abu Hanifah ya dan Imam Ahmad bin Hambal, sama aja. Jadi kurban untuk almarhum itu prosesnya sama seperti untuk orang yang hidup, minat tasadduq wal akli, baik untuk proses sedekah atau makannya. Jadi itu tadi Pak Ji. Kalau ikut pendapatnya Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hambal, hatta atau kurban yang untuk almarhumah pun itu boleh makan, boleh. Jadi nggak usah dipisah-pisah ya, nggak usah dipisah-pisah. Kalau perlu dijelaskan kita ngikutin mazhab Imam Hambal aja gitu ya. Ya silahkan saja ya. Kasus begini Ustaz. Gimana? Umpamanya si fakir miskin ini dapat daging banyak, terus dia mau dijual ke tempat tetangganya atau siapa? Ya. Itu boleh enggak Ustaz? Langkah itu orang miskin ya. Ada yang begitu Pak Ji? Ada yang begitu? Ada, dagingnya banyak dia. Iya. Makanya tadi kenapa itu juga salah satu hikmah ya. Itu tadi salah satu hikmah kenapa ada perbedaan istilah, dengan ada istilah sedekah, ada istilah hadiah.
Kalau sodakoh itu yang menerima fakir miskin, kalau hadiah yang menerima orang kaya. Bedanya apa? Ini salah satu faedahnya. Sedekah itu si penerima memiliki, ya. Karena itu sudah milik dia, maka dia boleh menjualnya. Tapi orang kaya dikasih daging kurban itu sifatnya dhiyafah. Dhiyafah itu hidangan, it'am, ngasih makan. Maka kalau dia nggak doyan nggak boleh dijual, kasih lagi ke yang lain. Tapi kalau fakir miskin boleh. Yang nerimanya fakir miskin dan kebanyakan dia nggak mau makan atau dia nggak doyan, dia jual boleh. Karena ketika dia terima itu jadi milik dia, itu jadi milik dia. Tapi kalau orang kaya itu sifatnya dhiyafah, Pak. Dhiyafah itu hidangan. Hidangan itu bukan milik, hidangan itu hanya izin untuk makan. Makanya sama kayak kita kondangan. Kita tuh kondangan, diundang orang ke hajatnya. Itu status hukumnya dhiyafah. Dhiyafah itu hidangan. Hidangan itu hanya diizinkan untuk makan di tempat. Makanya kalau tanpa izin khusus kita nggak boleh bungkus, Pak. Nggak boleh. Iya. Nggak boleh bungkus dan nggak boleh ngasih orang kalau sekiranya sahibul hajahnya nggak ridho, nggak rela. Misalkan kita lagi makan terus ada orang lewat minta-minta, ya kita kasih dari hidangan yang ada, nggak boleh, karena kita nggak punya hak, itu bukan punya kita cuma diizinkan untuk makan di situ, ya. Kecuali kalau kita izin dulu, Pak, ini ada yang mau makan nih, gimana, boleh. Nah, berarti kayak misalkan ya, kecuali kalau ulima ridhohu ya, Pak, kecuali kalau diketahui ridhonya ini ya teman baik dan segala macam, ya. Kayak misalkan lah kita lah ya, yang diundang kan cuma kita doang tuh, amplopnya 1, kita bawa 10 orang kan, mertua dibawa, besan dibawa, amplopnya cuma 1. Tapi kalau seandainya ulima ridhohu, dia kawan dekat dan seterusnya, ya nggak masalah ya. Tapi kalau sekiranya dia bakal nggak ridho, harus izin dulu, ya. Yang diundang kita sendiri, tapi kita konfirmasi dulu, gimana nih, saya besok bawa 5 orang, boleh nggak? Kata dia boleh, ya udah gitu ya. Itu status hukum beda antara dhiyafah dengan tamlik ya, Pak. Perbedaan antara tamlik dengan dhiyafah. Kalau tamlik itu jadi milik dia, maka dia boleh nanti bertasarruf dengan jual beli dan seterusnya. Tapi kalau dhiyafah cuma izin aja, dia izin boleh makan, nggak boleh dilakukan transaksi lainnya, nggak boleh. Itu Pak Haji, bedanya antara yang dirimanya fakir miskin dan orang kaya. Pola. Ayo silakan Pak Haji. Siap. Iya. Iya, betul. Kalau ikut mazhabnya Imam Syafi'i, ya, kalau ikut mazhabnya Imam Syafi'i, yang wajib disedekahkan itu sebagian, ya sedikit. Ya, yang penting dianggap sedekah itu sudah cukup. Ya misalkan 1/4 ya, dia motong kurban 1/4 disedekahkan, 3/4-nya buat dia, itu udah boleh. Min hasud jawaz ya juz, dari segi kebolehan boleh. Tapi ada Imam Malik dan Imam Ahmad, beliau afdol, membahas tentang afdoliyah ya, utamanya itu dibagi 3. Hewan kurban itu utamanya, afdolnya dibagi 3, bukan kebolehan. Kalau boleh sih gimana aja boleh, disedekahin sedikit, sisanya dimakan. Bahkan tadi kan kita bilang apa, Hanafiyah dan Malikiyah boleh makan semua kan, walaupun makruh. Tapi afdolnya itu dibagi 3 sedekah berarti yang diterima fakir miskin 1/3 ya, 1/3 hadiah, dan 1/3 sahibul kurban. Jadi 1/3 dia makan sama keluarganya, 1/3 dia sedekahkan, berarti sedekah ini yang diterima fakir miskin, dan 1/3 hadiah. Hadiah ini yang diterima boleh orang kaya, misalkan dia punya bos, ya, punya saudara yang kaya, silaturahmi lah dia ngasih, ya, buat bosnya, buat temennya, buat saudaranya, tetangganya yang kaya, itu dari porsi 1/3 tuh. Nah ini afdol saja menurut Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hambal. Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hambal. Kalau mau dibagi, afdolnya dibagi 3. 1/3 dia makan, 1/3 dia sedekahkan, 1/3 buat hadiah. Hadiah itu orang kaya ya, boleh nerima. Nah, kayak gitu Pak Haji, kayak gitu. Kalau kita mau ikut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, dimakan semua juga boleh ya.
Kalau dari sisi kebolehan, walaupun makruh, tapi boleh. Tapi kalau Imam Syafi'i wajib disedekahkan sebagian, wajib disedekahkan sebagian. Tapi kalau mau ikut afdolnya, porsinya itu tadi dibagi sepertiga, sepertiga makan, sepertiga sedekah fakir miskin, sepertiga hadiah orang kaya. Seperti itu. Wallahu a'lam. Wah, bel. Baik. Cukup ya? Ya, mudah-mudahan ada berkahnya, benar dari Allah, yang salah dari diri pribadi. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.